Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di suasana Ramadan kita kembali lagi di konten BTB. Berbeda tapi bersama, spesial Ramadan, ingat akhirat. Dan kali ini gue gimana ya, sebenarnya agak pesimis sih bahwa obrolan kali ini akan memberikan nilai-nilai yang mengingatkan kita kepada akhirat. Tapi paling tidak, kehadiran bintang tamu gue sekarang ini bisa membuat lo ketrigger buat ingat akhirat. Karena kalau lo gak ingat akhirat, bisa jadi di industri lo di-cut. Ebel Cobra! Assalamualaikum Habib. Puasa nih, lagi puasa gue. Ini kan syutingnya sebelum Ramadan. Ya udah. Oh, berarti tadi habis minum gue. Gue juga habis minum. Saya terima kasih Habib, saya udah diundang sih. Ahlan sahlan. Halo sahlan. Gila kayak orang baru pulang haji gitu. Asik Bib. Lu pertama nggak Mel pakai beginian Mel? Ini pertama kali saya Bib. Dia kan biasanya kostumnya aneh-aneh. Iya, ini pertama kali saya pakai begini. Kayaknya adem banget buat saya. Adem banget ya. Adem. Mau dilanjutin? Saya masih ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya pusing sama dunia ini Pak. Saya pengen minta solusi sama Habib. Gimana caranya saya bisa Bertobat. berdamai sama dunia ini. Berarti kemarin tuh lu seneng di-cut tuh. Karena jadi jauh Jadi dari banyak, dunia. iya jauh dari dunia. Waktu di-cut itu kayak jauh dunia saya. Oh, berarti ya bagus dong. Tapi ketika Semoga di-cut, yang lainnya juga di-cut-cutin. kenapa begitu? Hei, jangan begitu dong. Biar makin Karyawan jauh banyak dari banget, karyawan banyak banget ini. Karyawan istri suka manicure apa ini? Manicure. Wah, tahan. Itu tapi jadi momen pelajaran buat saya Bib, ketika saya waktu itu di dalam keadaan di-cut itu, wah, ternyata memang harus dekat sama beberapa teman-teman lagi, sama Iya. istri. Kan biasanya saya silaturahmi jadinya itu. Istri biasanya ditinggalin Terus, iya bekerja terus. Saya datang biasanya syuting jam berapa, pulang jam berapa, bisa jam 3 subuh, bisa jam berapa. Berangkat istri belum bangun. Pulang istri udah tidur. Ya, akhirnya sekarang selalu bersama-sama istri. Saya sholat 5 waktu, alhamdulillah. Memang kadang ya gitu tuh kalau nggak ditampar ujian nggak balik-balik. Nggak bisa balik-balik Bib. Itu sebatas kayak gue harus dekat banget pada Allah. Istri saya tuh selalu saya bikin saya senang banget. Ketika dulu waktu itu saya ngeliat istri sholat, saya pergi kerja langsung, segala macam. Padahal lu imamnya loh. Imamnya. Sekarang saya alhamdulillah jadi imam yang baik. Tapi lu bohong Bel. Lu bohong lu. Enggak. Beneran ini. Jadi waktu itu gue pernah podcast di Noise nih sama Ebel. Dia cerita banyak. Kata gue, hidup Ebel nih berapa tahun ya? Gue ceritanya banyak banget. Banyak Beb. Mungkin gue susudon kan, positive thinking. Mungkin dia emang karena hidupnya dulu di jalanan, jadi ketemu banyak orang, banyak cerita, baik senang maupun sedih. Gak taunya, gue dikasih tahu tuh sama Pras. Perasaan Ebel saya banyak bohongnya tuh, Bib. Perasaan saya yang bohong itu cuma digigit buaya sama ditabrak waria itu doang. Saya ditabrak waria itu bohong, Bib. Itu yang lo inget doang. Tapi kan lo cerita di mana-mana mungkin lo udah lupa. Lupa saya, Bib. Saya selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Taala. saya selalu. Di mana daftar ini lo? Yang mau lo ceritain sekarang? Aku harus mengeluarkan daftar ini karena aku takut sebenarnya mengeluarkan daftar ini. Tapi saya harus dikeluarkan. Ini daftar saya, Bib. Ini adalah proklamasi. Proklamasi Ebel bahwa akan berubah. Akan berubah, Bib. Akan berubah. Tapi benar, Bib, ya. Kata orang-orang ketika kita dapat musibah langsung banyak banget perubahan dalam hidup ini. Betul, iya. Kadang kan kita dikasih azab tuh biar azib tuh artinya biar manis hidup kita. Agar kita ingat lagi, kembali lagi. Tapi Bel, Ikro saya udah bisa nih, Ikro 1 kemarin. Ikro 1. Belajar sama istri. A, ba, ta, sa, jim, ha, o, da, ja, ro, ja, sin, sot, dot, to, zo, ain, agin. Gin. Pa, kof, kaf. Min, nun, waw, hamzah. Ya. Ya. Biasanya wassalam terus bilangnya gitu tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hafal saya Bib Iqra. Udah hafal saya Hijayah. Istri itu gara-gara beberapa minggu saya ngedon itu diajarin sama istri. Belajar yang katanya. Biar kamu ya saya mau. Luar biasa istriku. Nah, ya. Kayaknya istriku adalah imamku deh. Iya. Makanya imam Melajarin saya, benar melajarin Iya, agama. emang kadang istrinya kan lebih inilah. Iya bisa kan. membimbing kita. Membimbing saya kan. Makanya saya, alhamdulillah saya sekitar 3 tahun ini mualaf, saya sangat indah banget. Lu kok bisa mualaf 3 tahun ini? Terakhir kan saya penyembah lampu Philip waktu itu. Itu maksudnya tidak mempunyai, Iya. Saya kan orang daerah luar kan. Jadi saya kan hidup senaknya. KTP kan saya baru punya sama istri. Oh, sama KTP pun nggak punya. Nggak punya kan waktu nikah sama istri langsung masuk keluarga istri langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh, login tuh. Login langsung. Oh 3 tahun ini, 3 tahun ini dulu saya kayak nggak peduli. Iya, nggak peduli saya mah apa sih kejahatan lakukan. Ini apa? Saya mah waktu itu. Waktu itu zaman dulu. Sekarang alhamdulillah. Tapi emang agama tuh buat orang yang berakal sih. Iya, alhamdulillah kan sekarang saya berakal. Berakal sekarang. Iya, Dulu saya makanya. nggak berakal. Nggak berakal. Soalnya wah, mafia berat. Sekarang saya berakal. Alhamdulillah. Karena apa? Karena istri. Karena istri. Dan Lu karena cinta niat. banget sama istri. Karena niat saya juga. Niat juga. Kalau nggak melakukan itu, saya akan Betul. berbuat tidak berbaik. Niat yang mendorong, men-trigger istri. Istri yang Berarti lu cinta banget sama istri. parah. Parah ya. Parah. Tapi nih nomor 1 katanya lu pernah selingkuh. Waseh, gimana nih? Jangan macam-macam nih. Itu dulu. Itu dulu, Beb. Itu dulu. Saya waktu pacaran sering. Nah kalau ini gue percaya jujur nih kayaknya. Kayak saya dulu pernah pacaran, tapi saya sering selingkuh. Tapi ketika menikah, saya menjaga banget karena istri saya itu sering membuat saya maksakan menyuci baju. Masa saya harus menyanyiakan istri saya? Betul. Masa saya harus menyakit-nyakitin dia? Betul. Tapi kalau ada yang lebih cantik, saya akan tetap istri saya. Tetap istri saya. Hampir kebeleset. Hampir kebeleset saya. Berarti lu cinta banget Cinta sama Beb, istri lu. berarti dia ngajarin banyak hal dengan hidup saya Habib. Dari saya tuh ini berandalan segala macam, ketik digigit buaya segala macam. Itu bohong. Itu bohong. Kalau digigit buaya saya bohong. Saya digigit knalpot Mio. Itu bohong. Spesifik Mio. Punya banget. Istri yang merubah saya semuanya. Istri lu kok mau sama lu, Per? Istri saya kayaknya ada setengah kayak saya juga jiwanya. Maksudnya Kenapa? Artinya kasihan. Maksudnya dia mungkin istri saya itu pernah ada kekecewaan dulu, Beb. Oh. Pacaran sama orang-orang pejabat, hampir mau nikah sama orang pejabat sampai orang berbalok-balok gitu, Iya, tapi tapi disia-siain, mengecewakan karena dia punya pacar waktu itu sempat mukul dia. Terus mertua saya tahu mendengar meninggal. Oh. Nah, itu yang bikin dia trauma selama 3 tahun dan akhirnya ketemu saya yang benci. Iya. Tapi dia tiba-tiba mau. Dia cuma ngomong katanya, laki-laki hebat belum tentu sehebat kamu saya. Mungkin kan istri lu udah sebelum-sebelumnya ditolol-tololin. Iya dia dimanfaatin sama itu, Iya. dikecewain lah Biar pokoknya. gak ditolol-tololin lagi dia akhirnya cari. Kokek. Kalau lagu India. Halo, bisa. Gitu. Makanya saya cinta banget sama dia, Bib. Cinta banget, Dia kan, ya? merubah semuanya, Bib, segala macam dari penampilan saya, dari gaya apa maksudnya Gaya hidup semuanya, segala macam, Bib. Itu Iya, yang kan? mikir saya. Memikirkan saya banget dia. Itu yang saya Semua senang. juga karir juga dipikirin sama dia. Dipikirin sama dia. Saya nggak tahu yang namanya kamera. Ini namanya kamera saya. Dikasih tahu nih. Ini nanti Lu bikin dari mana podcast. sih kok masa kamera gak tahu? Maksudnya bikin begini-gini, bikin podcast segala macam. cara-cara Saya YouTube baru tekniknya. ini, Bib. Punya iya, YouTube baru. Apa YouTube-nya? Apa YouTube-nya? Belum ada nama programnya. Belum ada nama program. Baru 8 episode, Bib ini. Nama YouTube-nya apa? Ebel Cobra. Ebel Cobra. Iya, Ebel Cobra nanti mau bikin ini. Nanti ada teman-teman sudah ini lagi edit nanti tinggal upload gitu. Itu di istri itu semuanya. Itu akibat nekat. Enggak, karena di Kat TV langsung di Kat dibikin TV, dibikin itu biar ada kegiatan. Mau nyanyiin TV. Mau nyanyiin TV nggak bisa. Benci sama TV. Kok gitu sih? Kirain nyanyiin TV. Bukan gitu. maksudnya bukan tapi kayak ada kekosongan istri dengan kegiatan yang bermanfaat. Oh gitu. Gitu istri. Di sini. Selain Berarti beribadah. lu ada studio.
Ada sekarang di rumah? kamar, dibikinin istri saya di kamar tuh di ini kosongin, habis itu dibikin gitu, Bib. Sama istri tuh. Siapa yang udah main yang Pras sudah bintang tamu, Muslim udah, Regen udah. Kemarin Wih, tuh. seru-seru tuh. Tapi nanti dulu tuh rame-ramenya nanti dulu maksudnya. Jadi anak-anak stand up kayak mau ada anak stand up yang baru-baru yang baru berkarir, berundang-undangin dulu. Yang Pras, Muslim, Regen tuh udah tayang. Belum. Oh, belum. Nanti, Bib. Nanti. Februari tayangnya. Pas pilkada langsung naik. Ini kan kita Februari. Syutingnya kan Februari. Pilkada nih. Ini pilkada nih. Pilpres. Setelah pilpres deh acaranya itu. Iya. Tayang lah. Tayang langsung Pas naik. Ramadan dong. Pas ya, benar. Pas Ramadan saya tayangin nanti. Pas di bulan Ramadan saya tayangin. Pas puasa pertama kayaknya. Ganggu orang ibadah dong. Kayaknya nggak saya tayangin dulu deh Bib, hari ini. Kayaknya nggak saya tayangin dulu. Nanti dulu. Kayaknya orang ibadah terganggu loh. Diganggu dulu. Tapi terima kasih istriku yang sudah membikinkan acara ini. Saya udah baru beli kamera juga kemarin tuh. Aku akan berusaha untuk membujuk Habib Jafar untuk datang ke rumah yang kata gue. Hari ini doain aku. Ayo dong. Boleh Bib. Dan sebenarnya tanpa sepengetahuan Ebel, istri Ebel sebenarnya sudah hadir di studio ini. Jadi kayak gimmick-gimmick di TV. Seringan di TV Bib, jangan Bib. Nanti kayak saya Bib. Dekat. Bel, ini lo sendiri yang nulis kan? Kenapa Bib? Nih, bilang cinta istri, tapi nyembunyiin uang dari istrinya. 150 sampai 200.000 per hari. Enggak, gini caranya. Gini. Ebel itu orangnya tipikal yang menjaga ini. Ebel semua keuangan tuh saya serahkan ke istri Bib. Karena istri yang bisa. Kalau saya bisa ngatur. Kalau nyimpan duit bisa habis Bib. Beli apa habis pokoknya. Nah, jadi sekarang tuh istri yang memegang. Nah, waktu itu sempat saya ngumpulin duit. Takutnya kalau istri misalkan nggak ada, saya keluarin duitnya gitu. Kenapa nggak bilang aja? Kenapa sembunyi-sembunyi? Tidak bersembunyi, tapi memang kalau misalkan ketahuan istri kan emang sudah Dicurigai nanti pasti. Aja disembunyiin di mana, Bel? Mobil dimodifikasi kursinya waktu itu Bib. Saya modifikasi terus taruh duitnya di robek gitu. Terus istri saya itu gara-garanya podcastnya si Pras itu. Jadi dia tahu persembunyian saya. Waktu itu sebelumnya nggak tahu tuh persembunyian saya. Aja karena dibahas di Pras. Iya, si Pras. Sekarang dipindahin kemana? Saya jangan Bim. Nanti ya ada. Enggak, kan istri gak kira nonton. Ada, ini nonton ya. Istri saya sekarang nonton semua acara saya Bim. Oh iya? Iya, saya takut Bim ntar dibongkar lagi. Tapi sekarang masih nyembunyiin, Bel? Sekarang ada beberapa juta. Berapa ya? Buat apa, Bel? Ya buat jajan aja, buat makan, jajan. buat bikin. Saya suka main game kan, itu beli apa, ini skin baru segala macam gitu. Skin. Ya, gitulah namanya kehidupan Bib. Betul. Ya gak apa-apa. Sebenarnya kan Gak apa-apa kan Bib? gak apa-apa. Kalau Kewajiban misalkan suami itu ngasih nafkah kepada istri. Selebihnya tetap dia uangnya suami. iya, uang suami kan Bib ya. Iya. Nah, tapi ketika istri tahu itu bukan uang suami katanya. Emang itu kan kayak udah jadi beberapa tradisi kan. Iya kan Bib ya. Kan. Tapi memang sih kebetulan kalau misalkan istri yang mengurus, dia tahu nih pengeluaran kita, pendapatan kita, maksudnya hitung-hitungannya. Kalau menurut gua kan itu buat kebaikan lu, Bel. Iya, saya mau beli motor kan harus pakai duit sendiri kan, gak enak kan kalau minta istri kan. Kalau sudah dipegang istri, udahlah buat dia aja dah kalau saya mah gitu. Iya. Sekarang saya udah simpan dia baru, tempatnya baru, ada strategi baru gua. Pintu saya mau di bawahnya. Wah, nih syuting kan. Dikat lah itu, Bro. Kenapa kan nggak tahu pintu mana? Iya, tahu. Pokoknya di bawah tuh. Si Ricky tahu tuh ada tuh asisten saya. 20 juta simpan Buat apa tuh? buat modif mobil. Oh, modif mobil. Saya baru mobil baru. Mobil apa? Corolla. Corolla. Enggak. Oh, Corolla. Sedan. Jangan dulu. Sedan. Gua kira es krim Cornelo. Iya. Corolla. Iya, betul. Emang Corolla kalau buat modif-modif bagus tuh. Pelan-pelan. Jadi alhamdulillah dapat rezeki waktu itu. Betul. Pengen ini kan. Istri kaget, duit dari mana? Alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung hening itu. Iya. Langsung hening pasti kalau dia gitu. Ya udah katanya. Karena lu sumber duitnya kebanyakan dari orang-orang kaya, Bel. Kan? Lu kan dari kerja kan? Menghibur orang kaya saya menghibur orang kaya yang sedang bekerja capek-capek, ketika itu capek-capek dia nge-DM lagi ngapain. Hidup itu memang susah, jangan pernah diambil pusing.
terus berjaya bosku. Terus saya, bos langsung makasih Bel pujiannya. Padahal cuma pujian begitu doang. Lu dikasih tuh, transfer. Iya sih. Enggak, maksud gue kan seharusnya yang memotivasi orang kaya ke lu, Bel. Iya. Yang masih miskin kan. Kenapa lu sok-sokan memotivasi orang kaya? Karena dia tuh mungkin seneng aja Bib sama saya Bib. Nah, tapi kan sesedih-sedihnya orang kaya tetap di rumah mewah, Iya. di mobil mewah gitu. Saya pernah Bib, ada salah satu orang kaya di Samarinda, Bib. Samarinda di Sampit Bib. Sampit. Iya di Sampit. Nelpon saya cuma sehari datang ke sana, habis itu pulang lagi. Cuman didatengin. Iya didatangin. Sama Ngapain? saya ngobrol doang sama ngopi Bib. Pulang langsung bawa. Iya. Berapa? Lumayan. Lumayan, Bel. Bisa beli mobil Corolla yang second. Banyak dong. Apa mobil Corolla? Berapa jam, Bel? Ngapain? Berapa jam tuh? Paling 2 jam. Nih Abel misalkan datang nih jam 8 pagi nih, jam 8 Terbang pagi. nih ke Sampit. Terbang sampai ke itu sampai Palangkaraya dulu. Ke Sampit ke itunya 3 jam. Naik mobil. Naik mobil 2 jam lah. 2 jam. Terus ke Palangkaraya ke Sampit. Udah ngopi, ngobrol, ketawa-ketawa. Punya cerita apa lagi? Saya ceritain kebohongan. Saya pernah digigit penguin dulu kata saya. Dia senang cerita kebohongan. Iya, tapi ada loh, Bel, emang lu. Iya. Orang tuh yang kayak gini lah. Ada kan orang tuh yang punya penyakit yang ngambil-ngambilin barang orang. Klepto tuh kan. Klepto. Ada yang suka cerita-cerita yang bohong-bohong. Tapi dia tuh kayak gak ngerasa bohong. Benar. Gue inget karena lu nyebut penguin tadi. Kenapa? Jadi gue pernah punya teman. Iya, Bib. Itu dia katanya punya bisnis ekspor-impor penguin. Masa sih? Lu bohong nih. Lu bohong nih. Enggak, serius. Tapi ini bohong. Enggak, ceritanya teman itu bohong dia. Dia cerita ke orang lain. Bisnis lo apa? Ekspor impor penguin. Emang penguin bisa ekspor impor? Bisa, gua pakai sama kulkasnya udah katanya. Sama freezer. Sumpah tuh. Dan dia itu enggak ketawa. Dan ketika selesai dia ngobrol sama orangnya, terus gua tegur kan. Lu kok gitu? Kan lu bohong, mana ada lo bisnis gitu? Enggak bro, gue punya tuh rencana untuk ekspor impor. Jadi dia gak ngerasa bohong. Tapi bener kan? Bener. Nah kalau saya itu membuat orang itu tertawa. Tapi dia tahu nih, saya ini bohong nih. Iya itu orang ketawa, Ben. Iya ketawa kan. Kayak nih ya, dia pernah bilang gini, bro, ada duit 2M mau dijual 1M. Itu mah ini anak obrolan orang tua zaman dulu komedinya tuh ada 2M mau dijual 1M. Kenapa? Karena kurang apa? Kenapa? Enggak. Jadi kalau dia pernah tuh cerita ke gue, ada duit 2 miliar mau dijual 1 miliar. Gimana kok bisa? Kan tinggal dipakai aja. Enggak, soalnya masih gulungan. Ya Allah. Belum dipotong-potong. Duit itu duit palsu tuh. Gak tahu pokoknya. Tapi ceritanya itu. Tapi gitu. kan Lu kalau ketawa dimarahin sama dia. Masa sih? Gua ketawa dimarahin tuh. Karena lu jangan bohong ketawa. karena Iya, bohong. dia tersinggung, dia gak mau ngobrol sama lu lagi tuh. Kalau jadi kita gak ketawa tuh. Tapi itu termasuk membahagiakan orang nggak Bib kayak gitu Bib? Ya membahagiakan orang lain kan gak mesti dengan cara yang aneh-aneh. Tapi kan dia tahu nih bahwa saya itu bohong nih. Tapi dia senang gitu loh. Senang. Terus saya pulang. Tapi kan di sisi lagi kan saya membuat orang-orang itu tertawa dan bahagia gitu loh. Ya, tapi kan gak mesti bohong. Emang itu bisa dikatakan bohong? Maksudnya kalau bohong mending lo udah ya cerita. Gue nih ada cerita-cerita seru nih. Kayak temen gue ada tuh dia cerita tuh awalnya. Ini cerita bohong ya. Tapi seru buat tongkrongan nih. Nah, itu. Dia cerita gitu. Kalau saya enggak. Jadi akhirnya kayak cerita-cerita di fiksi gitu. Iya fiksi. Saya pernah jadi gundala kata saya dulu. Saya bicarain sama dia. Saya dapat ilham dari itu, kekuatan dari petir kata saya. Saya ambil gundala itu, petir itu kata saya. Tahu Pak kata saya. Tahu bos. Coba taruh duit di sini 300.000 bos kata saya kan. Kita orang mau bos 300.000. Jadi petirnya pas nyamber saya, tangan saya begini bos, masuk ke sini bos. Duit mana yang ada? Saya tebak-tebakan langsung. Saya bikin tebak-tebakan. Bos. Duitnya nggak ada, salah, duitnya sudah hilang di kantong. Ikut. Gue dia. Itu orang kok bisa kaya ya? Kalau bisa ditolol-tololin gue. Tapi dia tuh kayak udah nganggapin bos gue itu kayak nganggap adek gue bos. Iya dia kayak wah anjir kata saya orang-orang hebat orang-orang. Tapi kan emang orang-orang gitu tuh kan hidupnya serius banget. Iya serius banget deh. Terus sumpah. Jadi emang butuh orang-orang. Dan emang mahal akhirnya kan hiburan-hiburan kayak lu kan. Iya. Privat saya lu kan gini aja deh. Orang
kalau kayak kita aja deh Pel. Iya, Beb. Udah public figure kan. Kalau ketemu orang yang nggak minta foto sama kita, nggak punya kepentingan dengan kita kan seneng kan? Seneng, Beb. Karena kayak Bahagia. aspek kemanusiaan kita tuh Bener. balik lagi. Bener, Gila, Beb. suka nih gue nih nongkrong gini yang Sama nggak dia usah nih ada orangnya. kepentingan gitu. Mungkin mereka juga gitu kan. Memang begitu, Beb. Cuman lu yang datang ke dia gak ngajuin proposal. Gak ada, saya. Goblok katanya. Semua orang kan datang ke dia pasti. Pasti, Iya, proposal nih kita taruh ini. Gimana kalau kita bisnis? Lu enggak. Kiko. Bos, aku datang untuk menghiburmu gitu. Istri gua aja, yang si Pak Bos nih ngasih nih, aman Pak Bos. Sampai Pak Bos itu ada teman saya, bos saya bu teman. Pi, aku temenin dulu ya, selama 3 jam nanti aku pulangin. Ebel tuh dari Sampit langsung pulang lagi abis itu. Sampai Jakarta jam 9 malam tiketnya langsung balik ke Jakarta. Cuma 2 jam. Enggak nginep. Nggak nginep. Komedian mereka bro. Udah Bel ya pulang ya, tiket udah gua antar. Itu tiket udah gua beliin. Buset bos, bentar banget nih. Udah bawa nih, plastik bro, 1 plastik bro. Udah ngibur gitu doang ya Bel bos. Banyak Bel berarti koleksi orang-orang kaya. Banyak. Orang-orang. Itu pertama gimana kenalnya Bel? Mungkin dari media sosial, dari Able Stand Up, atau Terus dia gimana. DM. Ada tim-timnya dia, ada teman-temannya dia. DM Nih Pak ini mau ketemu katanya. Buset, bos. Lidikin Google. Oh, siapa wah nih? ini orang besar nih. Langsung, oke siap kata saya. Berapa Bang Ebel? Nggak perlu, saya yang penting dekat aja sama Bapak itu sudah senang saya. Wah, nggak perlu duit saya mah kata saya. Duit bisa kita cari kata saya. Tapi ketika berkenalan sama orang, belum tentu seorang seperti saya bisa dekat sama orang ini kata saya. Wah, padahal dalam hati, bullshit, gue juga butuh duit. Saya selalu gitu bos, selalu gitu. Ada tim-tim, ada orang-orang Banjarmasin, orang-orang ini juga di Banjarmasin. Terus ya di Medan juga ada tuh, ada juga di Banjarmasin tuh. Bang Ebel katanya, ada orang pengen ketemu nih katanya. Ini dari timnya ini. Berapa yang mana? Siapa namanya? Kata saya, ini orang ini. Taruh dulu ya bentar. Sayang kata gua, kata ada bini gua. Sayang, coba Google, cek nama orang ini. Bos, yang orang ini mantap kata bini gua. Lagi bini emang. Ya, sahabat kata saya. Saya tidak butuh duit. Insya Allah ketika saya berkenalan saya senang sekali sudah. Duit bisa kita cari, kita bisa tiba-tiba kenalan. Saya balik langsung kokek seplastik. Kok bisa gitu ya Bibi ada orang gitu? Makanya. Bisa. Mungkin dalam dari 1000 orang ada 3-2 orang doang mungkin kayak saya. Dan mungkin sedekah lo lebih gede dari duitnya dia. Nah benar. Karena sedekah paling gede itu ithalus surur fi qalbil ikhwan, membahagiakan orang lain. Jadi sedekah lo lebih gede dari duit yang dia sedekahin ke lo. Pantasan aja abis dari situ bini gue langsung ke panti asuhan ngasih juga. Ngasih juga. Ya, enggak lo bahagiain dia gede tuh pahalanya. Istri aja. Iya, tapi kan kita harus bersedekah kan? Juga Bib kata Habib waktu itu. Iya, bersedekah. Bukan maksud gua bisa jadi duit yang dia kasih itu tidak lebih besar dari apa yang lo sedekahin ke dia, yaitu bikin dia bahagia, bikin bos-bos itu bahagia. Alhamdulillah. Nanti tidak salah dong saya Bib ya? Tidak dong. Tapi kalau saya berkata yang salah orang kaya itu kenapa milih lo? Karena dia butuh hiburan, kikuk. Aku jadi pinguin kata gua. Bel, sama ini katanya Bel. Bel. Selalu berusaha menyenangkan banyak orang dengan melakukan hal apapun. Salah satunya menerima tato gambar aneh-aneh di punggung hasil karya Pras Teguh dan Tretan Muslim. Dan sempat ribut sama istri urusan ini. Ya, benar saya. Jadi gini ya. Ini sih. Tato haram ya. Tato haram benar. Gambarnya aneh-aneh. Benar. Iya. Terus mohak biar ada pangnya bro. Gini Bib. Di posisi saya dulu tuh adalah di posisi yang dimana susah untuk berdiri tegak. Saya lagi tidak ada keuangan. Nyender sana nyender sini, utang di mana-mana. Zaman corona baru nikah 3 bulan, sampai mau mertua nekat. Nekat maksudnya cerai aja lu? Iya. Karena gak ada penghasilan. Terus? Apapun saya lakukan untuk membahagiakan istri dan sesuap nasi seonggok kebutuhan air ketika kita masukkan dalam perut. Jadi saya melakukan apapun ketika ada keuangan dan rezeki, menurut saya itu sudah halal. Terus di tato ini lu ngerasa lu dikasih duit dengan dikasih duit. Saya berjuang. Kerja saya. Sebenarnya dalam hati saya tidak mau, tapi saya harus
ngebahagiakan istri. Itu tujuan saya. Hanya ditato yang aneh-aneh. Ditato lah. Di mana tuh Ben? Akang. Di punggung. Iya. Jadi gak kelihatan. Gak kelihatan. Saya selama 2-3 minggu gak kelihatan. Gak ada yang tahu. Istri pun gak tahu gitu loh. Karena di belakang. Iya. Berarti lo kalau tidur gak boleh. Gak pernah. Tapi pas Jadi tidur lo kayak penguin gini. Kayak kura-kura. Iya gini. Bos-bos besar gue di atas. Gue tidur selalu gini bang. Akhirnya ketahuan istri. Wah langsung lah. Istri murka lah. Murka lah itulah. Kok tatonya seperti ini? Tato yang gue tato bro. Gimana nggak murka dia? Murka dia. Murka. Tapi yang aku jelasin dulu sebentar yang kata gue. Ini demi kamu. Ini kemarin tuh aku demi kamu yang karena kita lagi gak ada keadaan yang terpuruk banget. Emas cincin kan sampai dijual sama istri, cincin nikah 1 gitu. Ini yang aku minta maaf yang kata aku melakukan ini. Istri langsung lawan tuh hatinya. Tadi sempat mau ngecerain gua. Maksud gua jangan gitu gua. Ampun. Tapi cincin udah dijual tuh, udah kadung dijual. Waktu itu udah kedua, Bib. Berarti untuk kembaliin lo nikah lagi? Nyuruh gua nikah. Enggak, apa? Enggak. Beli cincin lagi. Cincin. Iya, tapi akhirnya bini ngeliat di belakang itu. Ya Allah yang. Berapa lama lu Bel? Akhirnya bini, yaudah deh gua maafin lu. 3 mingguan itu, 1 minggu itu masih bermasalah. Gede banget masih masalah. Wah marah Beb, semua orang-orang di itu diteleponin sama dia. Lu tahu nih Ebel ini orangnya begini nih, jangan main manfaatin dong. Nelpon ke Pras terus banyak Pras, Om Patrick, banyak semua orang diteleponin. Jangan begitu dong. Kalau lu mau ngomong dong masalah begini dong. Dalam hati gue, ya elah ya, kata gue kan duit sudah kamu makan beli beras segala macam udah ya. Kalau aku nggak berani dalam hati doang. Aduh ya Allah. Tapi kan itu unek-unek dia, unek-unek dia karena janganlah nih suami gua jangan diapa-apain dia ngebela. Karena lu berharga bagi dia. Udah dari situ udah akhirnya gua dibaikin sama istri. Udah deh, bersihin segala macam. Ini saya dihapus akhirnya, Bang. Itu jadi karya. Emang susah Bel ya ngapusnya, Bang? Sakit banget. Tapi saya ya memang kesalahan saya, Makanya tato tuh kalau udah tobat tuh nggak apa-apa nggak dihapus kalau sekiranya saya udah hapus tobat, itu menyakiti. Yang penting jangan nambah apalagi yang saya nggak nambah lagi. Saya nggak nambah. Satu itu aja. Itu pun sudah. Iya. Karena lu di tangan juga nggak ada. Nggak ada saya bersih Beb. Satu doang saya belakang. Satu doang Beb? Satu doang. Tato lu cuma satu itu doang. Ya tapi itu bikin hati jadi gak nyaman. Itu doang. Ya, satu tapi kayak ultimate tuh. Wah bikin semua orang terganggu, keluarga terganggu semuanya. Berarti lu kayak berenang nggak bisa nggak pakai baju? Malu harus pakai baju. Kalau enggak, ya siapa ini? Ngambang. Gitu. Emang Pras musim 7 ail banget. Enggak ini bendera merah putih. Lu nggak tahu kan di tahu di belakang bendera. Lu cuma berasa di garis-garis. Iya di garis-garis begitu. Apaan kata gue nih bendera beneran nggak? Oh senang nih bendera merah putih berarti saya menganggap nasionalisme banget nih. Saya bangga nih. Saya akan liatin ke presiden zaman ini sekarang ini. Wah ini saya merah putih nih itu saya. Pasti kelamin ngapain kata gue ini banggain. Tapi masih aman kan Bib ya? Ya, tapi saya itu zaman dulu Bib. Zaman dulu. Sekarang udah enggak? Enggak mau saya. Saya selalu ingat kepada Allah sekarang. Alhamdulillah. Pernah mencuri celana di jemuran orang dan mencuri sepatu di Masjid Istiqlal terus dipakai. Lu nyuri celana emang ukurannya lu cari yang sama? Zaman dulu itu juga waktu zaman di Cawang. Jadi pengen ngamen apa segala macam. Yang celana baru. Jadi ke kampung sebelah ada jemuran lagi lewat. Wah ada celana nih ikut saya nih. Celana apa? Celana panjang. Celana jeans gitu. Jadi saya ambil aja. Saya ambil saya pakai buat ini. Karena nggak lihat ukuran tuh langsung pakai. Enggak memang gombrong, memang gede gitu. Yakin saya pas nih kata saya nih buat pakai gitu. Nah, buset. Terus celana lu mau kemanain? Saya pakai dua-duanya begitu. Jadi keras kan, yang satu ketat, yang satu gembrong gini. Gitu. Kayak Jaja Miharja kata saya. Sut gitu. Sama sepatu juga sampai di masjid. Iya, zaman dulu. Ini dosanya orang nyuri sepatu sama sendal di masjid, bikin orang sholat mikirin sendal, nggak mikirin Allah tuh. Ya, tapi kan akhirnya kan seharusnya lo bikin orang yang pakai sendal dan sepatu mikirin Allah. Ini yang bikin orang. Awal mulanya saya lagi ngebenerin sendal sepatu, pas ngeliat sepatu yang lebih bagus, lagi benerin nih, wah bagus nih, coba dicobalah, saya set, bawa sampai pulang.
Kan lagi parkir zaman dulu di Istiqlal tuh. Lu rencananya minjem. Iya, lagi minjem. Sampai sekarang belum kebalik. Minjem pun dosa tuh kan kalau nggak ngomong. Namanya gosok. Ya saya mengaku salah duit. Makanya saya pengen bertobat banget. Alhamdulillah. Allah Akbar. ini sih Macam-macam. ini bukan bohong sih, lebih ke apa ya, kayak semacam goblok gitu sih. Apalagi sih, Beb? Ebel pernah tertipu membeli gunung dengan DP 150 juta. Emang ada gunung dijual, Bel? Ada gunung dijual di daerah Jogja. Ada gunung dijual di Jogja. Sultan aja kayaknya nggak punya gunung tuh, Bel. Itulah Crazy Rich juga nggak punya gunung. Saya pengen bikin, karena saya pengen membuat di gunung itu candi Ebel nanti. Orang masuk langsung gitu-gitu, bayar 2.000 ntar masuk. Saya rencana gitu, bikin. Gila. Ada orang nawarin. Ini siapa orang? Teman saya pokoknya. Oh, teman, berarti kenal udah. Kenal, teman lo. Bukan nelfon, saya kan lagi di syuting Jogja bareng dia juga, teman syuting. Terus ada teman dia datang, bapak-bapak tua gitu, datang ke teman saya. Mas W, saya mau jual ini tanah saya loh. Iya, pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Gunung lo gede loh. Iya, gede. Gede ininya. Piro Mas E? Wis. 650 seket. 650 seket, 650 dong. 650 juta katanya. Walah. Saya lagi syuting sono kan ujung-ujungan gitu. Mas Ebel. Nanti Mas. Kene. Kene Mas. Kene. Nanti di mana loh? Kene Mas E. Ya kene pokoknya. Ya, kene Mas E. Kenapa Mas E? Ini berasa di warteg. Karo apa Mas E? Waktu itu kan. Kenapa Mas E? Mas Ebel udah punya tanah belum? Alah, aku udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya istri, udah punya tanah juga, udah punya harta yang ada yang sekarang ini Mas E. Kenapa Mas E? Mau beli gunung enggak? Wah. Kok ada orang nawar gunung ya kata saya. Sempat otak saya waktu itu langsung jadi pinter. Boleh kata saya. Boleh kata saya. Gue punya temen yang beli gunung, tapi gunung kapur. Kalau di Madura, Jawa Timur itu buat ditambah. Ini gunung beneran. Dan lu pengen bikin candi Ebel. Nanti candinya lidahnya gini. Gitu. Candi kobra gitu. Ebel gitu Pak. Dan orang yang mau lihat bayar 2.000. 2.000. Bisnis. Jadi bisnis. Nanti saya bikin di sana ada satu villa begitu. Di sini tempat-tempat orang buat mandi-mandi gitu kan. Air begitu masuk nanti sebarin deh kobra semua ceng. Intinya lo mikir buat tempat wisata ular-ularan gitu. Tapi rencana itu. Akhirnya saya membelilah orang itu datang. Gimana Mas Ebel? Karena sekedap tungguin sebentar. Tungguin sebentar kata saya. Sekedap. Telepon istri. Sayang, masih ada budget nggak? Budget apa yang? Ada gunung. Harganya 650 juta. Ada 150 nggak buat DP? Berarti ini nggak lama dong, baru-baru ini. Udah lama, udah 6 bulan yang lalu. Iya, Mbak. 6 bulan yang lalu. Iya, 6 bulan yang lalu baru. Terus? Istri teriak langsung. Mami. Saking gak kuatnya tuh. Percaya dah. Lu bisa berpikiran, kok bisa-bisanya lu mau beli itu kata dia. Kita membantu orang yang susah sayang kata gua. Karena orang punya gunung. Karena orang itu datang memang pengen menjual itu tanah gunung itu karena berobat anaknya. Saya tanpa ini kan rezeki lagi ada, Bi. Iya. Saya seperti pengen jadi gundala kan, menyamperin dia, menjadi seorang pahlawan, membantu orang-orang yang berkebutuhan khusus. Enggak berkebutuhan khusus. Orang-orang yang sedang butuh. Iya, anaknya lagi mendapatkan tumor, Bi. Oh, anaknya bilangnya dia anaknya tumor. Memang benar foto-fotonya, videonya memang benar kata teman saya, memang benar. Ini sih. Enggak. Kalau begitu, aku akan mengambil uangku sendiri kataku. Sama istri kan. Di pintu tuh. Bukan, salah. Ngutang ke orang teman gue sebelahnya. My bro, minta bantuan dong, my bro, kata saya. Istri gue gak ngasih nih. Bos-bos gue. Oh iya. Jerit-jerit gue. Orang kaya. Gue ngeliatin, oke Bel, katanya. Wah, langsung dikasih. Berapa Bel?
200. 200 juta. 50-nya saya simpan. Oh. Lah, akhirnya dealnya 150 juta. Bukan, DP. DPI. Oh, DP 150 Terus, juta. Di 150 juta saya DP nih. Saya habis ngobrol-ngobrol kan 3-4 hari kan baru saya dapat duitnya. Baru saya, istri kan masih belum percaya. Ada suratnya tuh, Ben? Suratnya lengkap, Bib. Dari apa sekarang notaris. Tapi dari notaris istri saya bilang, ini mah suratnya, ini mah tanahnya Sultan Jogja nggak bisa dijual, tapi bisa disewa. Walah, ditipunya aku nih, kata gue gitu. Bukan ditipu. Iya, karena cuma hak guna doang. Hak guna doang sama berapa puluh tahun katanya bisa disewakan. Ternyata memang begitu. Akhirnya saya bilang sama teman saya, gimana bro, aku kayaknya nggak jadi nih. Istri saya yang tadinya ngomong yang jorok jadi rasakan kamu. Katanya, kan sudah aku bilang katanya. Wah, kan dulu aku bilang, jangan yang kamu tuh jangan. Santai sayang, bukan duit kamu juga. Kita orang kata saya. Tapi saya sedih juga. Aku ngomong sama bos gimana, saya nanti gimana. Jadi saya ngomong sama si teman saya, gimana nih duit bisa dibalikin nggak? Arbel ya, Arbel. Terus dia ngasih tahu ke temannya dulu, yang orang tua itu gimana nih, Arbel nggak jadi segala macam. Ya, katanya dibalikin lah duitnya 140 juta. 10 jutanya buat pengobatan. Iya, mungkin lah buat itulah. Akhirnya dibalikin. Ikhlasin udah. Ikhlasin, Mbak Bib. Ini beneran tapi Bel? Daru, ada teman saya Daru namanya. Oh, Daru yang makalarnya nih. Nih, bukan. Apa? Teman saya tuh. Teman saya yang ngasih tahu itu. Baik, WhatsAppan segala macam. Ada fotonya loh. Nih, posternya. Ini fotonya. Industri. Ini luasnya. Dapat kamu. Industri. Nah, ini lagi keadaan Eben nangis. Istri tuh. Tapi memang bener, Bib. Kayak saya tuh kayak enggak, pasti duniawi. Saya mah sering membantu aja dah sekarang. Kalau ada rezeki ya udah sekarang. Punya pesantren juga katanya. Gua lihat tuh postingan lo. Iya, Bib. Katanya, alhamdulillah. Ebel sekarang rumput-rumput ini akan menjadi saksi pesantren katanya. Lu punya pesantren, Ben? Saya dikasih orang juga Bib, tanah, Bib. Ada saya tuh. Lu dikasih tanah. Dikasih tanah. Sama orang kaya juga. Orang berpangkat lagi, punya jabatan ngasih saya tanah. Nah, kenapa ngasih lu tanah, Ben? Karena diseneng. Dibayar pakai tanah. Iya kayaknya sih. Oh, lu ditelepon kayak biasanya? Enggak, pokoknya saya disuruh diundang. Saya diundang ke sana salah satu tempat lah. Terus? Diundang, saya dikasih tanah. Tapi dikasih duit juga? Dikasih duit juga. Oh, ini bonusnya doang. Bonusnya. Hampir 300 meter. 300 meter. Lebih lah pokoknya. Gede lah pokoknya 300 kali berapa lah pokoknya dikasih. Karena saya di Jakarta, ini tanah sia-sia kalau saya nggak digunain gitu. Iya. Kayaknya saya berpikiran, suatu saat saya akan menjadi orang yang lebih beriman kata saya. Saya bikin pesantren. Dibangun. Tadinya pengen datang warga situ untuk sholat dan mengaji segala macam. Saya panggilkan Ustadz. Terus? Tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena di tengah hutan. Oh, gak ada yang menyantri? Gak ada. Ada banyak kecoa, semut, ular, kobra, yolek, macam-macam. Semua ada di situ. Bingung, penguin, motor knalpot kepala hiu, bermacam-macam. Akhirnya nggak jadi. Tapi niatul mukmin itu amaluha. Jadi kalau udah niat seperti telah melakukan secara sempurna pahalanya. Itu pun sampai sekarang hampir 6 tahun saya 4 tahunan saya nggak pernah diapa-apain itu. Sampai sekarang, Ben? Sampai sekarang. Tapi ada suratnya, Ben? Ada suratnya lengkap, Bib. Saya dikasih sudah. Berarti saya dikasih nih hari ini nih. Janji dia 4 hari 6 hari kemudian saya datang lagi tanda tangan. Oh, notaris. Tanda tangan notaris segala macam, dapat sertifikat segala macam. Ada ya orang begitu ya, Bib? Mungkin karena ngeliatin kehidupan saya yang selalu. Enggak sih, kalau orang begitu gue gak kaget. Ada orang kayak lu. Teman sekolah kelas 3 SD dapat begini. Berarti Bel, nih biar orang ingat akhirat, Bel ya. Iya, Bib. Kan di luar sana banyak orang yang nggak lulus SD, iya, bahkan mungkin lebih buruk dari lu, bukan kelas 3 SD, siap, bahkan nggak pernah sekolah SD. Apa Bel rahasianya, Bel? Kok bisa Ebel nih hidupnya begini, enak nih? Selalu ingat istri, selalu sayang istri. Gitu ya? Selalulah pujilah istrimu. Kalau belum punya istri? Cepat menikah, cepat dapat omongan, dan cepat mendapat barokah kepada Maha Kuasa ini. Intinya pokoknya kalau Ebel jimatnya istri. Istri, Bang. Banyak tuh emang orang. Istri, karena kan saya keluarga nggak ada. Iya, istri aja. Jimatnya istri aja sama keluarga lah ya. Keluarga lah. Ya. Sama teman-teman saya. Sama teman-teman.
Kalau nggak ada teman tuh kayak nggak bisa saya, Bib. Iya. Kayak nggak bisa sendiri orangnya. Intinya pokoknya berbuat baik ke orang-orang di sekitar kita. Iya, Bib. Nomor 1 keluarga yang paling dekat. Benar. Setelah itu teman-teman. Iya. Kalau saya tuh tipikal gini, Bib, ketemu orang-orang tuh nggak mikirin ini ya fulusnya dulu, Bib. Tapi Menghibur tanahnya. dulu. Tanahnya pasti ketika saya menghibur karena orang-orang begitu kalau lu tanya mereka bisa kasih. Iya. Tapi ketika lu membuktikan mereka akan kasih lebih buat kita. Berarti ke orang kaya memberi kebahagiaan, ke teman yang miskin memberi sedekah. Duit. Gitu, Bib, saya. Jadi saya dikasih sama orang ini, istri saya yang mainin lagi. Karena ya udah emang hidup gitu kan ini lah. Gitu Itulah, kalau saya. inilah apa kebohongan-kebohongannya Ebel lah di episode kali ini. Kamu apa kebohongan sih? Kebohongan sih. Ada fotonya kan. Iya, Mas. Berarti beneran. Ini beneran. Kalau ini beneran, Bib. Santrenya semoga bisa segera jalan tuh. Kayaknya jalan itu masih lama, Bib. Masih Tapi yang lama. penting kan ada niat udah. Karena di tengah hutan, Bib, tengah hutan, set. Kita dari jalan raya itu butuh beberapa kilo. Lu sampai- banyak, Bel. Di Cirebon tuh ada. Tapi emang pesantren ada. yang ada kayak masa-masanya mereka ke tengah hutan gitu, keluar gitu. Ada banyak, Bel. Iya, Bib. Ada banyak. Lebih enak lah. Kayak sekolah aja kan banyak sekolah-sekolah alam. Iya, gitu. benar. Emang ada sih. Ini sih hutan beneran. Bener sih hutan kayaknya. beneran, Bib. Maksudnya. Tapi kan kalau orang niat mau ngaji, Bel, didatengin loh, Bel. Karena ada tuh orang yang setiap hari kalau mau sekolah jembatannya udah putus, tinggal tali doang, dia tetap berangkat. Tadinya sampai ada niatan ya, Bib, pengen manggil Ustadz dari Gontor. Dari Jawa Barat. Iya. Karena ada teman. Ada teman. Ada teman ke Tapi saya. kayaknya di tengah hutan. Kayaknya. Kayaknya masjid sebelah masih butuh gua deh. Iya. Langsung masuk sana langsung jadi sebutan dari gua hantu, Bot. Orang monyet. Bukannya ngaji gitu ya. Hutan beneran, Bib, sama aduh. Di tengah-tengah. Tapi itu rencana akan besar, Bib. Itu kan masih Iya, pembangunannya. masih luas kan. Luas banget, Bib. Tanah lu luas dan di sana mungkin akan segera ada Iya, pembangunan. benar. kan. Karena dari berapa kilometer masih ada rumah bangunan, orang-orang ada bikin Iya, villa apa bukan gitu. hutan-hutan. Bukan. Iya. Cuman emang gak mau ada sana. Iya, masih belum lah. Iya, di situ, Bib. Alhamdulillah itulah kebodohan Siap, saya. Bel. Oke, kalau gitu. Bel, nih kalau di spesial Apa, Ingat Bel? Akhirat BTB ini ada kita 2 hal. Pertama, Apa tuh? lu bercermin, Saya selalu refleksi diri. Kemudian yang kedua, nanti pilih amplop. Karena lu udah mau cerita, gua kasih Apa? amplop. amplop nih siapa nih? Iya. Jangan-jangan. Nih, Amplop, benar. gua Nanti nih. buka sendiri, buka sendiri. Serius nih, Bib. Beneran. Jangan gitu loh, Bib. Beneran. Ini bikin jadi surprise nih. Enggak. Bib, gak usah ngapain. Saya datang ke sini ada. memang pengen ketemu Habib Jafar. Gua kan udah diceritain dari tadi sama lu. Bahwa lu datang cuman mau ketemu, butuh amplop. Karyawan masih ada 4. Kenapa di bawah? Kenapa itu udah gak kepake? Kenapa? Ini komedian juga nih orang ini. Memang sering dipakai banget nih. Nih cerminnya. Nah, nih Bel. Lu bercermin, Apa Bib? terus cerita deh ke cermin tentang diri lu. Aku pengen tahun ini istri gua hamil. Aku pengen kata istriku, kamu boleh keluar negeri, Amerika, Italia, Korea, Jepang. Tapi sebelum itu umroh dulu. Oke, siap. I love you istriku. Gak bisa kepake lagi sih kayaknya nih. Nah ini ada amplop Bel. Udah, Bib. Bagus. Udah, Bib. Ingat Bib akhirat udah bilang. betul loh. Sebelum Italia, Amerika. Umroh dulu saya bro, disuruh istri. Agustus saya berangkat, Bib. Betul. Alhamdulillah, Bib. Jangan sampai udah kemana-mana belum Nah, umroh. pertama pokoknya istri bilang harus sana dulu. Gak bisa. Kalau lu mau boleh lu kemana, tapi kita harus umroh dulu. Umroh dulu. Nah Bel. Bib, udah. Ini, Bel. Enggak. Gak usah. Gak usah lah, Bib. Gak usah, gua gak mau gini nih. Masa gini, Bib, kita harus dilihat-liatin gini, ngasih-ngasih gitu. Masa harus dilihatin gini sih, Bib? Udah, enggak ya. Ya udah dah. Ya udah dah. Bib, tebal banget nih, ya Allah. Masa begini sih, Bib? Bib, beneran nih. Masa kita harus buka dosa lah kita, Bib? Enggak. Apa biar berbagi kita. Maksudnya apaan nih, Bib? Begini. Ini mah, ini acara yang gua diikat nih, Bib. Oh iya. Ini main hakim sendiri ya. Lo ini deh, bikin apa? Bikin ingat Apa ya, Bib? ini. Tapi boleh pegang ini. Ya, Pegang ini. ya.
Akbar. Kira beneran kasih apaan lu, Bib? Kalau yang di sini isinya, ini obat-obatan. Ya Allah, Bib, ini mah ngingetin saya zaman dulu. Zaman Bib. dulu kita Nih, udah pernah bahas iya, di iya, Bib. podcast sebelumnya di Noise. Lu bisa dengerin. Apa nih maksudnya? Kenapa dikasih obat-obatan? Iya, kenapa sih, Bib? Ya tapi gue emang Sanmol lagi demam gue. Enggak, jangan di sini juga minum obatnya. Sanmol yang buat demam. Iya bener sih. Masa Habib lagi enak-enakan ngobrol begini. Suma Gesi juga buat demam nih. Ini apa nih, buat apa yang ini? Nah ini Ini buat flu. flu ini bagus nih, nih. Flu bagus tuh. Flu. Bermanfaat nih. Nih, flu juga flu imusil. Nah, kebetulan Belilah flu imusil. Kenapa ini iklan? Nggak ada iklan, nggak ada. Belum masuk produknya di sini. Sorry ya, belum ada yang masuk ya produknya. Enggak, maksudnya Habib ini apa nih? Maksudnya mengingatkan saya seperti ini lagi. Ya, makanya biar dengerin langsung cerita-cerita lo. Oh tentang iya benar obat-obatan. teman-teman. Lihatlah nanti. Di Noise waktu itu BTB. Oh iya benar Bib, itu kocak banget. Bel, terima kasih ya. Ya saya juga terima kasih Bib banyak. Kok bisa di-cut lo padahal lucu banget gini loh. Apa dibahas lagi sih? Lucu banget loh, Bel. Ntar Bel, kita bikin acara ya. Dikat juga gua. Enggak. Jadi kita bikin acara. Saya Habib, Saya Jumron kami punya acara. Alhamdulillah.